Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la mani'a lima Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik, sekarang kemarin kita sudah selesai dalam namanya 10 dasar-dasar dari ilmu sharaf, mabadi al-syaraf dari ilmu sharaf. Masalah pertama adalah masalah yang berkenaan dengan isim dan fi'il. Berkenaan dengan isim dan fi'il secara khusus al-mujarrad wal mazid. Al-mujarrad dan al-mazid. Ya. Apa itu al-mujarrad dan apa itu al-mazid? Al-mujarrad dan al-mazid. Ya, secara umum kita bisa antum sudah ketahui saya kira ya. Kalau mujarrad artinya apa? Iya. Isim atau fi'il yang mujarrad mananya apa? Yang ma tajarradat sighatuhu min harfin zaid. Ya, min hurufil ala hurufil usul. Ya, ma tajarradat sighatuhu min harfin zaid ala hurufil usul. Bahwa isim ataupun fi'il yang mujarrad adalah apa? Yang sigohnya, yakni sigoh kata dasarnya itu tajarradat, kosong dari harfin zaid min hurufil usul, ala hurufil usul, yang kosong dari huruf tambahan, ya, yang kosong dari huruf tambahan terhadap huruf-huruf usul, huruf-huruf asli. 6. Yang dimaksud di sini dengan al-mujarrad adalah tidak adanya tambahan, tidak adanya huruf tambahan dari huruf-huruf asli dari kata dasar tersebut. Dari kata dasar tersebut. Ya. Ini al-mujarrad. Adapun al-mazid berarti apa? Ya, adanya apa? Adanya tambahan dari huruf asli dari kata tersebut. Huruf asli dari kata tersebut. Secara umum seperti itu. Mujarrad artinya tidak ada tambahan dari huruf asli, sementara al-mazid itu ada huruf tambahan dari huruf asli. Taib. Kita sudah sebutkan bahwa pembahasan sharaf itu pada isim apa kemarin? Isim apa? Pada isim dan fi'il. Isimnya isim apa namanya? Isim mutamakin. Ini isim yang mu'rab. Antum sudah pelajari mu'rab? Belum masuk ya? Baru tanda-tanda isim ya? Nah, ya. Artinya isim yang bisa mengalami perubahan harokat terakhirnya. Mengalami perubahan harokat terakhirnya. Saya insyaallah. Sementara fi'il adalah fi'il apa? Mutasarrif. Ini fi'il yang punya fi'il madi, ada fi'il madi yang punya fi'il amr, fi'il mudhari dan fi'il amr. Baik. Kalau begitu apa masing-masing dari isim dan fi'il ini ada mujarrad dan ada apa? Mazidnya. Maka di sini ada 4 perkara. Ada isim, al-ismul mujarrad dan ada al-ismu al-mazid. Ya kan? Kemudian ada al-fi'il al-mujarrad dan ada al-fi'il al-mazid. Kan begitu ya? Ada isim yang mujarrad yang tidak ada tambahannya, dan ada isim yang mazid. Isim yang ada tambahan dari huruf aslinya. Dan ada fi'il yang mujarrad, yakni fi'il yang aslinya tidak ada yang bangunannya tidak ada huruf tambahan dari huruf asli, dan ada al-fi'il al-mazid, yakni yang fi'il yang ada huruf tambahan dari huruf aslinya. Nah, definisinya isim mujarrad kita sudah sebutkan kemarin perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai apa sih kata dasar itu. Ya kan? Apa yang menjadi kata dasar? Kalau mazhabnya Basriin mengatakan apa? Yang menjadi kata dasar itu apa? Masdar. Masdar itu kata kata kerja yang dibendakan kan? Masdar. Ya, di urutan nomor 3 dalam tasrif istilahi. Dara'a fa'ala yaf'alu fa'lan. Nah, itu masdar itu. Baik. Ada Basriin mengatakan bahwa kata dasar dalam bahasa Arab adalah masdar. Sementara Kufiin mengatakan apa? Fi'il madi. Makanya kalau antum buka kamus Arab Indonesia, yang dicantumkan di situ kalau bukan masdar fi'il madi. Itu saja, karena untuk menggabungkan dua mazhab ini.
Maka kata apapun antum mau cari di kamus-kamus bahasa Arab Indonesia, ya, antum tidak bisa langsung cari begitu saja. Antum harus kembalikan, kembalikan ke masdar atau kembalikan ke mana? Ke fi'il madhi. Ya, misalnya antum mau cari apa sih artinya istaghfara? Ya, istaghfara. Cari fi'il madhinya. Apa fi'il madhinya? Apa huruf aslinya apa? Ghafara. Baik, ghafara. 6, ada. Kembalinya ke situ. Baik, istaghfara. Ya. Kalian kalau kamusnya lengkap disebutkan juga asalnya kalau kamusnya lengkap, tapi asalnya hanya dikembalikan ke huruf asli. Baik, masdarnya maghfirah atau ghufran dan seterusnya. Jelas ya? 6. Al maghfirah masdar mim namanya. Baik, saya insyaallah. 6. Jadi imma isim ya dan imma apa? Fiil. Kalau isim masdar, kalau fiil madhi itu aslinya. Nah, sekarang apa itu isim mujarrad? Kita kembali isim mujarrad dan fiil mujarrad. Isim mujarrad definisinya adalah ma tajarradat sighatuhu min harfin zaid ala hurufil usul. Ma tajarradat sighatuhu min harfin zaidin ala hurufil usul. Isim mujarrad adalah isim yang sigohnya, yang dimaksud sigoh di sini adalah apa? Kata dasarnya yaitu masdarnya. Tajarradat kosong dari apa? Harfin zaid ala hurufil usul. Yang kosong dari huruf tambahan dari huruf-huruf usul, huruf asal. Ya. Ini isim yang mujarrad. Berarti kalau fi'il mazid ya tinggal di pahami sebaliknya. Kalau begitu isim mazid berarti apa? Ada tambahan huruf dari huruf-huruf terhadap huruf-huruf asli. Nah, kalau fi'il mujarrad, apa itu fi'il mujarrad? Ma tajarradat madhihi. Ma tajarradat madhihi min harfin zaid ala hurufil usul. Iya. Apa yang kosong fi'il madhinya dari huruf-huruf tambah apa-apa yang kosong fi'il madhinya dari huruf-huruf tambahan dari huruf-huruf asal. Jadi fi'il mujarrad yang kita lihat fi'il madhinya. Fi'il madhinya ada nggak tambahan? Ya, jadi kalau misalnya antum dapatkan fi'il mudhari, ya, antum dapatkan fi'il mudhari. Paham? Kemudian antum mau tahu fi'il mudhari ini dia mujarrad atau mazid. Maka caranya apa? Kembalikan ke fi'il madhi dulu. Kembalikan ke fi'il madhi dulu. Jelas? Misalnya yakhruju. Yakhruju ini antum mau cari tahu apakah dia fi'il mujarrad atau fi'il mazid. Apakah ada huruf tambahan atau tidak ada huruf tambahan. Maka kembalikan ke mana? Kembalikan ke fi'il madhi. Apa fi'il madhinya? Yakhruju. Kharaja. Taib kharaja, apakah ada huruf tambahan di situ? Tidak ada. Jelas? Kalau begitu yakhruju kita katakan ini termasuk fi'il yang apa? Kharaja ini termasuk fi'il yang apa? Nah, fi'il yang mujarrad. Kharajanya. Kharaja ini fi'il mujarrad. Jelas sampai sini ya? Kharaja ini termasuk fi'il madhi yang mujarrad. Maka fi'il mujarrad adalah fi'il apa? Ma tajarrada madhihi. Fi'il yang fi'il madhinya itu kosong dari huruf-huruf tambahan terhadap huruf-huruf aslinya. Nah, berarti kalau fi'il mazid ya sebaliknya. Fi'il yang fi'il madhinya itu memiliki huruf tambahan dari huruf-huruf apa namanya? Asli. Nah, sekarang mungkin muncul pertanyaan. Bagaimana caranya mengetahui itu huruf asli atau huruf tambahan? Bagaimana caranya mengetahui itu huruf asli atau huruf tambahan? Kaidahnya huruf asli itu adalah huruf yang tidak akan hilang di tasrif bagaimanapun juga. Bagaimanapun dia dirubah menjadi bentuk bermacam-macam ketika dia ditasrif, ya. Dan dia tidak hilang dari semua bentuk-bentuk itu. Jelas ya? Maka dia huruf apa? Huruf asli. Cara mengetahui dia huruf asli adalah ketika ditasrif, huruf-huruf itu tidak hilang di berbagai bentuk itu. Jelas sampai sini? Nah, tidak hilang. Kecuali kalau ada illat tasrifiyah namanya. Nanti akan disebutkan apa itu illat tasrifiyah. Nah, illat tasrifiyah. Nanti akan disebutkan 4 jenis illat tasrifiyah. Jadi begini. Ketika kita mentasrif sebuah isim ya atau sebuah fiil, kita tasrif sebuah apa? Sebuah fiil. Kemudian ketika kita tasrif ini,
berbagai macam ke beberapa bentuk, misalnya madi, ke mudore, ke amar, kemudian ke fi'il nahi, kemudian kita rubah ke masdar, kemudian kita rubah ke apa namanya? Isim zaman, isim makan, isim ala dan seterusnya. Kita rubah-rubah, ada huruf yang selalu ada di setiap itu. Itu huruf-hurufnya selalu ada di berbagai bentuk itu. Maka berarti apa? Nah, huruf-huruf inilah yang namanya huruf-huruf asli. Kenapa dia tidak hilang walaupun ditasrif? Ya, tidak hilang walaupun ditasrif. Jelas sampai sini? Nah, kecuali kadang dia bisa hilang. Kadang. Kapan? Kalau ada illat tasrifiyah namanya. Nah, kalau ada huruf, misalnya antum sudah dapati ini di sebagian keadaan di kebanyakan tasrif ini sebagian besar perubahan ini huruf-huruf ini ada semua ini. Tapi kok di satu bentuk ini huruf ini hilang. Oh, ternyata hilangnya gara-gara illat tasrifiyah. Maka itu tidak ada masalah, tetap dia huruf asli. Tetap dia huruf asli. Kenapa? Karena hilangnya dia bukan gara-gara berubah-ubah, tapi gara-gara apa? Illat tasrifi. Illat tasrifiyah. Berbeda dengan huruf tambahan. Huruf tambahan cara mengetahuinya sebaliknya. Dia bisa hilang di salah satu bentuk apa? Tasrif. Kadang di mudhari ada tapi di masdar hilang. Atau di isim ala ada tapi kemudian di isim fa'il hilang. Misalnya kan? Ya. Di mana hilangnya ini sekedar karena berubah bentuk, bukan gara-gara apa? Illat tasrifiyah. Paham sampai sini? Teorinya dulu baru kita jelaskan lewat contoh. Antum pahami dulu teorinya. Jadi saya ulangi, huruf tambahan adalah huruf yang tidak hilang, ya. Dia tidak hilang ketika ditasrif. Ketika kata tersebut ditasrif. Nah, ketika kita sudah mentasrif, ada huruf-huruf tertentu yang tidak hilang. Maka ini namanya apa? Huruful asliyah. Inilah huruf asli bangunan kata tersebut. Ya. Kalaupun misalnya ditemukan di sebagian tasrif, dia hilang, kemudian kita lihat oh dia hilang bukan gara-gara apa namanya? Bukan gara-gara berubah bentuk, tapi murni karena illat tasrifiyah namanya, maka itu tetap dihukumi huruf asli. Jelas ya? Jadi la yasqutu fit tasarifil kalimah illa li illatin tasrifiyah. Huruf asli itu adalah huruf yang tidak gugur, tidak hilang ketika ditasrif kecuali kalau penyebabnya illat tasrifiyah. Ya, dia hilang tapi gara-gara illat tasrifiyah, bukan gara-gara apa? Berubah-ubahnya. Sementara huruf apa namanya? Az-zaid, huruf tambahan, harfuz zaid itu dia bisa apa? Dia hilang di sebagian tasrif. Dia ada kadang di sini, di sana hilang. Di bentuk ini dia ada, di bentuk itu hilang. Dan hilangnya ini bukan gara-gara apa? Illat tasrifiyah. Jelas sampai sini? Bukan illat tasrifiyah. Baik, sekarang saya contoh. Kharaja. Baik, apa tasrifnya kharaja? Kharaja. Yakhruju. Fi'il amarnya apa? Ukhruj. Masdarnya apa? Khurujan. Baik, khurujan. 6. Apa lagi? Isim makannya? Makhrajun. Baik. Isim fa'il? Kharijun. Isim maf'ul? Makhrujun. Baik, ini saja kita ambil dulu. Sekarang huruf apa yang selalu ada di setiap bentuk? Kha, ro, dan jim. Ada nggak di buku situ kharaja di tasrif? Hah? Nggak ada ya contohnya? Baik, sekarang kita spidol ya? Apa? Menghapus. Baik. Nah, misalnya kharaja. Tadi ya. Yakhruju. Apalagi khurujan. Apalagi ukhruj dulu ya. Ini. Ukhruj. Apalagi makhrajan misalnya. Kharijan. Kharijun, afwan. Makhrajun ya. Nah, kharijun. Baik, sekarang kita lihat
huruf apa yang selalu ada di setiap bentuk ini? Kho ada di semua kan? Ro ada di semuanya, jim ada di semuanya. Baik. Nah, berarti huruf asli itu adalah apa? Kho, ro, dan jim. Itu huruf aslinya. Itu huruful asliyah. Huruf yang tidak hilang dengan apa? Dengan tasrif. Berikutnya, apa huruf tambahan? Apa tadi definisi huruf tambahan? Huruf yang hilang di sebagian bentuk tasrif. Baik, sekarang di sini ada huruf ya. Yang mana huruf tambahan di sini? Kita lihat ya, di sini ada ya enggak? Enggak ada. Di sini khurujan tidak ada. Ukhruj tidak ada. Makhrajan, kharijan tidak ada. Berarti ya huruf tambahan di sini. Ya huruf tambahan. Kemudian apa lagi? Khurujan. Masdar ya. Nah, ini huruf waw nih. Huruf waw. Tambahan kan? Tambahan. Enggak ada di sini, enggak ada di sini, enggak ada di sini. Macam-macam. Baik. Apa lagi? Ini. Alif ini nih. Juga kan tambahan kan? Enggak ada. Apa lagi? Nah, itu alif sama ya, alif sama. Sudah, berarti ini huruf apa? Huruf tambahan. Cara mengetahuinya asli sama tambahan, ya di tasrif dilihat. Maka huruf-huruf apa saja yang tetap ada di setiap tasrif, itu namanya huruf asli. Nah, huruf-huruf yang hilang di sebagian tasrif, itu apa? Tambahan. Jelas sampai sini? Contoh lain. Paham nggak atau masih mau contoh? Nah? Contoh? Paham? Nah. Taib. Nah, sekarang ada namanya tadi apa? Ada huruf yang terkadang hilang dikarenakan ilat tasrifiyah. Dia kadang hilang. Kenapa hilang? Karena ilat tasrifiyah. Ketika dia hilang gara-gara ilat tasrifiyah, maka itu tidak mengeluarkan dia dari apa? Huruf asli. Tetap dia huruf asli. Contoh. Masalan qala. Apa kemarin kita katakan asalnya qala? Qawala. Qawala. Kenapa berubah jadi qala? Karena wawunya berharokat dan sebelumnya fathah. Waw berubah jadi alif. Ya, perhatikan kunci memahami ilmu sharaf itu salah satu kunci pentingnya antum hafal kaidah taklil. Kenapa bisa berubah seperti itu? Jelas? Karena kalau antum mau hafal kosakata per kosakata, terlalu banyak antum hafal dalam bahasa Arab kosakata. Nah, sementara perkara penting dalam menghafal kosakata dalam tasrif itu taklil. Ilat ini. Nah, kita sudah sebut kemarin kaidah apa namanya? Kaidah dalam apa namanya? Mentaklil kalimat adalah apa? Huruf waw atau ya berharokat. Kalau ada huruf waw, huruf ya berharokat, harokat apapun, dhamma, fathah, kasrah, tapi sebelumnya fathah, maka apa? Dirubah jadi fathah. Dirubah jadi alif. Dirubah jadi alif. Baik, kita lihat sekarang. Qala. Kemudian apa? Yaqulu. Qul. Apa lagi? Qaul. Qaulan. Masdar. Kemudian apa? Maqul. Isim maf'ul. Qailun. Orang yang isim fa'il. Type itu saya dulu. Laba. Nah, sekarang kita lihat yang mana huruf asli. Pertama qaf ada nggak pada semuanya? Ada. Type berarti qaf huruf asli. Berikutnya alif. Ya, kalian tuh mau hitung jangan alifnya. Huruf aslinya apa aslinya alif? Wow. Type. Wow ada nggak di semua? Ada nggak wow? Ini dianggap wow ya. Qala alifnya dianggap apa? Wow. Ini ada wow? Ada. Ini tidak ada. Ini ada. Ini ada. Ini hah? Ada tidak ada? Taib. Nah, di sini hamzanya ini ada nanti kaidah taklil. Ada yang nanti kaidah taklil bahwasanya apa namanya? Alif ya. Alif kalau dia merupakan perubahan dari waw, maka ketika isim fa'il dia dirubah jadi hamzah. Ada kaidah seperti itu. Jadi alif ya. Asalnya kalau kita mau pakai apa namanya? Asalnya bagaimana bunyinya ini? Qala dengan kalau isim fa'il. Qail. Kan gitu ya? Qail. Ya atau tidak? Qail karena kan alif. Qail. Nah, ada kaidah taklil nanti bahwa alif kalau dia asalnya berasal dari waw, maka pada isim fa'il dia berubah jadi apa?
hamzah. Jadinya qail. Berarti ini hamzah ini hakikatnya apa? Asalnya waw. Jelas sampai sini? Maka semuanya waw, 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 waw. Di mana tidak ada waw? Di sini, satu tempat ya. Di kul. Kul tidak ada waw sama sekali. Karena cuma 2 huruf. Berikutnya, kita lihat dulu ya. Huruf yang ketiga, lam. Ada lam. Lam. Qala, kul, qaulan, maqul, qail. Ada lam. Taib. Maka di sini, qaf huruf asli jelas. Lam huruf asli jelas. Nah, sekarang waw yang kita mau bahas ini. Waw di semua keadaan ada kecuali di kul. Nah, sekarang kita lihat. Apa kita sudah sebutkan kemarin kan? Fil amr apa asalnya? Azannya it apa uf'ul. Kan gitu ya? Uf'ul. Nah, kita mau terapkan di sini. Berarti apa maksudnya? Ukwul. Ukwul. Kemudian apa? Hah? Dia asalnya dari mana? Hah? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Perhatikan ini. Ini kan asalnya uf'ul apa? Yaf'ulu. Dihilangkan ya-nya, ya kan? Dihilangkan ya-nya, fa-nya sukun, tidak bisa dibaca, ditambahkan alif, uf'ul. Nah, sekarang kita lihat mudhari'nya. Yaqulu. Yaqulu. Kita hilangkan ya-nya. Apa huruf pertamanya qaf? Apa harokatnya? Dhamma. Berarti kan tidak perlu ditambahkan alif karena dia bisa dibaca. Jadinya apa? Kalau fil amr, nanti fil amr itu majzum, harus disukun huruf terakhirnya. Maka lamnya juga disukun. Sukun ketemu sukun, wawnya dihilangkan. Jadilah apa? Kul. Taib. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa wawnya di sini gugur. Gugurnya gara-gara apa? Illat tasrifiyah. Salah satu illat tasrifiyah adalah ketika bertemu 2 sukun. Maka pada keadaan tertentu huruf illat dihilangkan. Berarti dia gugur. Betul dia gugur. Wawnya gugur di kul di sini hilang. Dia gugur pada kul, tapi gugurnya gara-gara apa? Gara-gara illat tasrifiyah, yaitu bertemunya dua sukun. Ya. Di mana salah satunya huruf illat, maka digugurkan apa? Afwan, bukan cuma bertemu 2 sukun ya, tapi bertemunya 2 sukun dan salah satunya huruf illat, maka huruf illat itu dihilangkan. Huruf illat tersebut dihilangkan. Jadilah apa? Kul. Maka di sini waw kita katakan walaupun di kul waw itu hilang, tapi dia tetap huruf apa? Huruf asli. Kenapa? Di semuanya ada kecuali di kul. Dia gugur. Gugurnya gara-gara apa? Nah, gara-gara illat tasrifiyah. Dan itu tidak apa namanya? Tidak mengeluarkan dia dari huruf asli. Tetap dia dikatakan huruf asli. Taib. Jelas sampai sini? Contoh lain, kalau kita gunakan tasrif istilahi. Nah, sekarang kalau kita gunakan tasrif apa namanya? Lugawi juga sama. Ya, apa-apa yang masih ada kan begitu. Misalnya kita pakai jalasa. Jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jelas, dan seterusnya. Maka yang tetap ada apa? Jalasa. Jelas sampai sini? Ya. Contoh misalnya lain. Contoh lain. Ketika kita dapatkan begini, mustakhraj. Ya. Ini mustakhraj kita bisa ketahui bahwa mim huruf tambahan, sin huruf tambahan, ta huruf tambahan. Ya. Kenapa? Karena ini bisa hilang di sebagian kata, yaitu apa? Ketika kharaja. Asalkan kharaja kan? Iya. Berarti mim, sin, ta tambahan. Kenapa? Asalnya ini nih. Ini nih katanya. Jadi mim, sin, ta ini tambahan sama seperti ya, waw, dan seterusnya. Nah, kalau kita berbicara tentang ini tadi, yang mana yang huruf tambahan? Qala yaqulu. Ya. Mana lagi? Alif. Ya.
Apalagi? Mim. Nah, sudah. Nah, ini juga ya, alif ya. Bukan hamzanya. Karena hamzah itu dari waw. Oh ya. Waw aslinya. Ya kan begitu. Nah, nanti akan datang insyaallah kaidah taklil. Jadi sedikit-sedikit kaidah taklilnya. Baik, ini selesai cara mengetahui mana yang mazid dan mana yang huruf asliyah dan huruf asli dan huruf zaidah. Nah, jadi caranya adalah dengan dia tanya apakah dia ada di semua tasrifat. Makanya kalau sudah hafal auzan seperti itu, antum tinggal mau cari tahu tinggal di ya di tasrif. Oh, ini ada semua di sini, berarti inilah huruf aslinya. Inilah huruf aslinya. Baik. Jadi kalau antum diperhadapkan, saya antum dikasih fi'il amr atau dikasih isim maf'ul, mau disuruh cari aslinya. Misalnya maktub. Nah, tinggal antum maktub. Apa fi'il madhinya? Katabah. Masdarnya kitaban. Misalnya kan, apa yang ada pada semua itu? Huruf kaf, ta, ba. Nah, itu berarti huruf itulah huruf asli. Sisanya adalah huruf zaidah. Baik, jelas sampai sini? Nah, ini saya kira jelas. Kemudian kita sudah sebutkan bahwa isim ya, bahwa al-mujarrad dan al-mazid itu dua-duanya dimiliki oleh apa? Isim dan juga fiil. Isim ada isim mujarrad, fiil ada fiil mujarrad. Isim ada isim mujarrad, fiil ada fiil mujarrad. Sebagaimana isim juga ada isim mazid dan fiil juga ada fiil mazid. Baik. Untuk isim mujarrad, al-ismul mujarrad itu ada 3. Isim mujarrad itu ada 3. Yang pertama sulasi, yang kedua rubai, yang ketiga khumasi. Jadi tidak ada isim yang sudasi kalau dia mujarrad. Ingat, mujarrad. Artinya huruf aslinya itu isim paling maksimal berapa? 5. Itu paling maksimal. Tidak lebih daripada itu. 6. Jadi isim, jadi kalau antum dapatkan begini, antum dapatkan isim, terus ternyata 6 kata, pasti bukan itu huruf aslinya. Jelas sampai sini? Kenapa? Karena isim itu ada yang 3 kata, ada yang 4 kata, ada yang 5 kata. Ini isim mujarradnya. Baik. Sementara fi'il mujarrad cuma 2. Sulasi sama rubai. Fi'il mujarrad cuma 2 saja. Sulasi dengan rubai. Ini antum ketika murojaah nanti, antum sinkronkan dengan bahasan yang antum dapatkan dari Ustaz Adi ya, biar antum sekalian murojaah. Baik. Jadi untuk fi'il cuma 2, sulasi sama apa? Rubai. Itu saja. Jadi kalau ada fi'il, antum lihat fi'il terdiri dari 5 huruf, pasti tambahan salah satunya atau salah duanya, gitu ya. Imma 1 atau 2. Kalau ada fi'il 5 huruf, berarti imma dia sulasi asli tambahan 2 huruf atau rubai asli tambahan 1 huruf. Kalau antum dapatkan, misalnya ya, antum dapatkan isim misalnya 6 huruf, ya, 6 huruf, maka apa? Bisa jadi dia khumasi tambahan 1 huruf atau rubai tambahan 2 huruf atau sulasi tambahan 3 huruf gitu. Tapi untuk mujarrad isim paling maksimal berapa? 5. 3, 4, 5. Sulasi, rubai, khumasi. Sementara fi'il mujarrad, ingat mujarrad tanpa huruf tambahan, huruf aslinya itu cuma 2. Sulasi sama rubai saja. Sudah sampai sini? Sulasi dan rubai. Baik. Kemudian isim mazid. Sekarang mazid, tadi mujarrad ya. Sekarang mazid. Nah, untuk isim mazid ada rubai, ada 4 dia. Kalau isim mazid ada 4. Rubai, khumasi, sudasi, dan subai. Saya ulangi, untuk isim mazid ada 4. Rubai, khumasi, sudasi, dan subai. Berarti berapa ini? 4 sampai 7. Rubai, khumasi, sudasi, dan subai. Ini apa? Isim mazid. Maksimal 7.
Maka tidak ada fiil, tidak akan mungkin antum temukan fiil sampai 8 huruf. Tidak ada. Jelas sampai sini ya? Berarti untuk khumasi, fiil yang mujarrad tadi, isim mujarrad yang khumasi, berarti huruf tambahan maksimal cuma 2. Kalau antum ada fiil isim mujarrad khumasi, berarti huruf yang bisa menambahkan maksimal cuma 2 saja. Karena maksimal subai untuk isim. Sementara fiil mazid itu rubai, khumasi, sama sudasi. Ya. Fiil mazid itu rubai, khumasi, sudasi. Gampang dihafal ini. Caranya awal mazid awal mujarrad antum tambahkan 1 dan akhirnya mujarrad antum tambahkan 2. Kalau antum cara hafal yang mudah. Yang awal dari mazid antum tambahkan 1. Yang awal mujarrad antum tambahkan 1 dan akhirnya mujarrad antum tambahkan 2. Perhatikan isim. Isim tadi apa? Isim mujarrad apa? Sulasi, rubai, khumasi. Baik. Kalau begitu, mazidnya bagaimana? Yang pertama antum tambah 1 dulu. Sulasi ditambah 1 jadi rubai. Kemudian khumasi antum tambah 2. Berapa? Subai. Berarti untuk isim yang mazid, khumasi, rubai sampai subai. Yang kan 3, 4, 5. Itu yang isim isim mazid. Nah, isim mujarrad 4 sampai 7. Paham? 4 sampai 7. Isim mazid. Saya bilang apa tadi? Mujarrad. Ya, kan. Isim mujarrad saya ulangi 3, 4, 5. Berarti isim mazid berarti apa? 4, 5, 6, 7. Antum tinggal tambahkan. Jadi begini. Awalannya mazid, antum tambahkan 1 dari awalannya mujarrad. 3, berarti dia jadi 4. Kemudian akhirannya mazid antum tambahkan 2 di akhirannya mujarrad. Mujarrad akhirannya berapa? 5. Berarti akhirannya mazid 7. Subai. Baik. Nah, sekarang fiil. Fiil mujarrad ada berapa? 2 saja. Sulasi sama rubai. Berarti fiil mazid dimulai dari apa? Rubai. Karena ditambahkan 1. Sulasi tambah 1 jadi rubai. Kemudian akhirannya fiil mazid sudasi. Karena rubai tambah 2 maksimal. 6. Berarti untuk fiil mazid itu rubai, khumasi, dan sudasi. Jelas ya? Ini saja, ini perkara mendasar. Jadi tidak akan mungkin ada fiil yang terdiri dari 7 huruf. Itu tidak ada. Tidak mungkin ada fiil yang terdiri dari 7 huruf. Sebagaimana isim tidak mungkin ada yang terdiri dari 8 huruf. Maksimal isim fiil ya, maksimal fiil yang termasuk fiil mazidnya maksimal berapa? 7. Tapi kalau kita berbicara mujarrad, yakni huruf aslinya fiil, itu cuma 2, sulasi sama rubai. Tidak ada fiil 5 kata kemudian semuanya asli. Tidak ada itu. Kalau antum dapat fiil 5 kata, tidak mungkin semuanya asli. Pasti apa? Imma 1 yang tambahan atau 2 yang tambahan. Karena bisa jadi dia sulasi jadi khumasi. Baik. Nah, ini perkara berkenaan dengan, ini penting, kemarin kita katakan binyanul kalimah. Ada berapa binyanul kalimah kemarin dipelajari? 4. Yang pertama adadul huruf, yang kedua tartibul huruf, yang ketiga harokat, sakanat, dan yang keempat asli atau zaidah. Baik. Ini berkenaan dengan apa ini? Pembagian rubai, khumasi, dan seterusnya ini, sulasi. Berkenaan dengan biniyah yang mana? Adadul huruf, dengan jumlah huruf. Ya, tidak. Yes, berkenaan dengan jumlah huruf. Jadi kita harus tahu ini fiil maksimal berapa huruf, minimal berapa huruf. Ya. Kalau dia tambahan dan seterusnya. Isim juga demikian. Sudah ya? 6. Jadi ini isim mazid, isim mujarrad dan isim mazid. Fiil mujarrad dan fiil mazid. Baik. Yang akan fokus kita bahas dalam materi kita ini adalah khusus untuk fiil. Fiil saja. Jadi yang akan kita bahas habis-habisan di sini, ya bukan habis-habisan. Yang akan kita fokus bahas adalah
fiil mujarrad dan fiil mazid. Kenapa kita tidak bahas isim? Pertama karena isim itu luas sekali. Lihat ya, sampai 7 ya. Isim itu paling banyak kata-kata yang dibandingkan fiil. Luas sekali. Ya, wazan-wazannya pun banyak yang beda-beda tipis. Ya. Bahkan kebanyakan wazannya isim itu atau kebanyakan isim itu simai. Kita dengar, bukan dari membentuk, dia sifatnya simai. Makanya agak sulit untuk bukan sulit dalam artian tidak mungkin, maksudnya agak akan makan waktu yang banyak kalau kita mau ini kan ke isim, apalagi kebanyakannya simai, maka kebanyakannya isim itu tinggal hafal. Jelas sampai sini? Nah, apalagi kan sebagian isim ada yang bisa kita bentuk dari fiil, makanya fokusnya ke fiil. Misalnya nanti masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifatul musyabbah, sifatul sigatul mubalaghah. Baik? Ya, ini kan semuanya ini bisa dibentuk dari apa? Dari fiil. Nanti akan disinggung juga berkenaan dengan itu. Makanya fokus kita hanya berbicara mengenai fiil yang apa? Fiil yang mujarrad dan fiil yang mazid. Ya, nanti akan ada isim juga, akan ada pembahasan ketika kita belajar bab mushtaqat. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, isim fa'il itu kan semua isim ya. Dan itu dibentuk dari mananya? Dari fiilnya. Dibentuk dari fiil madi tepatnya. Nah, maka mungkin kita tidak akan menyinggung masalah isim mujarrad, isim mazid, enggak. Kita hanya fokus ke fiil mujarrad dan fiil apa? Mazid. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ya, cukup dulu sampai hari ini. Insyaallah taala nuwasil في يوم الاثنين بإذن الله تعالى. نعم. نكتفي بهذا القدر والعلم عند الله. نسأل الله تعالى يعلمنا مما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.